Zoom meeting ini semuanya. Ada 34 yang sudah bergabung ya. Kita mulai aja. Yang pertama saya mohon maaf ini ternyata jadwal saya hektik dan nggak ada berhenti. Belum ya, semoga ini udah etape terakhir gitu, putaran terakhir. Karena dari awal itu saya kemarin mungkin dalam kurang dari satu. Oh, sorry. Ini masih ada yang di waiting room banyak sekali. Oke. Oke, sambil kita nunggu sebentar ya, teman-teman yang masih bergabung ya. Oke, kita saat ini sampai di materi mana, Mas dan Mbak? Halo? Suaranya kok putus-putus ya? Apa karena koneksi tidak ya? Kita sampai di mana, Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu ngantian? Mas dan Mbak, materinya? Kelompok 6 dan kelompok 7. Iya Bu, kelompok 6 dan kelompok 7. Oh iya, soalnya kemarin sempat presentasi dan saya trouble di Zoom ya kayaknya ya pada saat saya di Bogor apa kalau nggak salah. Oke, I'm so sorry. Yang pertama mungkin saya mohon maaf ini tugas tugas negaranya nggak karu-karuan ya. Jadi ketika saya di Bali kemudian selisih 2 hari langsung diminta handle di Bogor. Dari Bogor, kemudian saya ke Manado, dari Manado ke Padang, Padang ke Malang lagi, terus ini ke Jakarta gitu. Bahkan ini sedang dalam posisi kegiatan juga ya. Nah, di sela-sela kegiatan saya mundur dulu gitu sebentar supaya bisa ngajar Anda sehingga, sorry, background-nya kamar hotel. Jangan diperhatiin background-nya ya. Oke, nah sekarang kita mulai aja ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Sudah ada 40 mahasiswa yang bergabung. Oke, nah kita akuntansi, pasti Anda memahami bahwa apa? Accounting itu terkait ya dengan recognition and measurement ya, artinya pengakuan dan pengukurannya seperti apa gitu. Sehingga kita nanti akan mengenal ya teori-teori pengukuran dalam akuntansi. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Oke. Nah, ini dia. Oh ya, maaf juga ini saya masih pakai baju casual gitu. Jadi tadi pagi-pagi saya semalam itu baru selesai kerja jam 11 malam, Mas dan Mbak. Nyaingin ini ya satpam. Jam 11 malam baru selesai pekerjaan di Malang. Kemudian demi untuk ngejar flight kan, saya pakai flight paling pagi, tapi adanya di Bandara Juanda, Surabaya. Jadi saya Malang ke Surabaya lewat jalan darat dulu kan. Itu jam 2:30 pagi. Kemudian flight saya jam 5, landed di Jakarta, Jakarta macet gitu kan. Kemudian tanpa sempat istirahat, bahkan belum sempat masukin tas gitu ya, saya langsung masuk ke meeting room dengan baju masih kaos sama celana jeans gitu. Anyway ya, pekerjaannya kayak gitu ya. Moga-moga sehat-sehat sehingga kalau diperlukan negara masih siap sedia. Oke, Mas dan Mbak. Baik, saya izin untuk share screen ya. Jadi mohon maaf juga kegiatan saya sebulanan ini seperti itu dan saya berharap pekan ini yang terakhir sih ya untuk perjalanan luar kotanya biar bisa ketemu Mas dan Mbak lagi secara in person ya, secara langsung. Oke, ini sedang ada pekerjaan dengan Kemendikbud di Jakarta. Baik, udah kelihatan ya Mas dan Mbak ya untuk share screen-nya? Sudah Bu. Nah, kita akan mempelajari ya bagaimana measurement theory itu diterapkan dalam bidang akuntansi. Jadi salah satu teori dalam akuntansi adalah teori pengukuran gitu ya. Kemudian apa bedanya nih sama yang teknik sipil kan juga ngukur-ngukur gitu ya. Nah, ini akan berbeda ya karena seperti Anda pahami Mas dan Mbak bahwa dalam
pembuatan laporan keuangan gitu ya, penyusunan laporan keuangan, kita itu harus mampu mengidentifikasi pengakuan. Artinya apa? Kapan diakui terjadinya transaksi, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan measurement, itu adalah bagaimana transaksi itu diukur dalam unit moneter. Gitu ya. Jadi measurement itu bagaimana sebuah transaksi itu bisa diukur dalam unit moneter. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, akuntansi itu kan sebetulnya bagaimana kita mencatat peristiwa ya, tapi caranya mencatat peristiwa itu dikuantifikasikan, jadi harus diangkakan dalam bentuk unit moneter. Nah, ini kadang ada ya peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit untuk dikuantifikasi dalam unit moneter, sehingga apa? Akuntansi kemudian harus mengatur hal tersebut ya. Jadi ini adalah measurement theory. Oke, kemudian berikutnya ya. Oke, nah ini dia ya. Jadi apa sih pentingnya ya measurement? Pengukuran dalam konteks akuntansi. Nah, ini yang bisa kita lihat ya bahwa, oke sebentar. Nah, ini yang bisa kita lihat, Mas dan Mbak. Jadi, yang dimaksud dengan pengukuran adalah the assignment, kalau kita lihat ya. Aduh, kok nggak keluar. Oke. Nah, ini adalah the assignment. Jadi bagaimana kita itu melekatkan gitu ya. Assignment of numeral, jadi bagaimana kita melekatkan angka ya atau sistem numerik ya, angka-angka untuk merepresentasikan properti dan material sistem. Sebentar ya, saya angkat telepon bentar, buat tidak penting. Sorry. Halo, selamat pagi. Gimana, Pak? Kalau ini saya ngajar dulu ya. Nah, saya di depan kelas. Oke, ya. Saya drop ya call-nya. Oke, thank you. Ya, ya silakan. Oke, ya. Bye-bye. Yuk. Sorry, lagi ngajar kan. Oke, anyway. Sorry. Mohon maaf gangguannya ya. Ini saya sambil admit. Kenapa sih nggak ngaruh? Sebentar. Oke. Nah, jadi ya, bagaimana pengukuran dalam konteks akuntansi adalah bagaimana kita meletakkan angka untuk merepresentasikan properti dari sistem yang material gitu ya. Jadi tidak sekedar angka itu sendiri. Misalnya ya, melihat sebuah kursi ya, yang kita lihat itu nggak sekedar kursi tapi unit moneternya berapa, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya kita melihat bangunan, kita orang lain mungkin mengukur bangunan itu dari segi misalnya tingginya berapa, luasnya berapa ya. Nah, sementara kalau seorang akuntan itu lebih pada kalau melihat bangunan itu nilai nilai rupiahnya berapa, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan measurement ya. Dalam akuntansi itu akan sering mempergunakan konsep pengukuran ini. Jadi bagaimana seorang akuntan ya itu mempergunakan angka untuk merepresentasikan properti dari sistem yang material ya. Jadi tidak hanya sekedar angka itu sendiri, karena akan berbeda, Mas dan Mbak ya. Mungkin kita melihat kalau angka hanya sebagai simbol di atas kertas, 1, 2, 3 ya seperti itu, gitu kan. Tapi coba
kalau Anda melihat angka yang sama, ya misalnya 100 cuman angka di atas kertas gitu kan. Ya udah, itu hanya seperti kita membaca aja kan 100 gitu ya. Tapi kalau misalnya 100, itu muncul di speedometer, jarumnya menunjuk ke angka itu. Nah, itu kan berarti ada maknanya. Artinya apa? Jangan ngebut-ngebut, dikurangi, slow down gitu ya, karena kecepatannya udah terlalu tinggi. Jadi, ketika kita menggunakan angka untuk melabeli sesuatu, itu apa sih? Ada maknanya dibandingkan kalau hanya sekedar angka sebagai tulisan gitu ya. Nah, mungkin ya Anda melihat angka kalau misalnya 100 ya, 100 misalnya di lembaran kertas berupa uang dalam bentuk US dollars, pasti Anda kegirangan, senang gitu kan. Tapi kalau 100 itu di misalnya ya timbangan badan, pasti Anda kan panik gitu mungkin ya. Nah, sehingga tadi ya balik lagi bahwa measurement ya itu akan merepresentasikan apa? Properties dari material system atau sistem material seperti itu. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian sebagai seorang akuntan mengapa kemudian menjadi penting ya untuk mempelajari measurement, salah satunya adalah karena kalau kita lihat, nah ini dia. Jadi karena measurement dipergunakan apa? Untuk apa? Untuk melekatkan ya numerals, angka terhadap suatu objek ya atau peristiwa berdasarkan aturan tertentu. Kalau di akuntansi itu. Jadi kalau kita melihat sebidang tanah misalnya ya, mungkin kita tidak terlalu peduli luasnya berapa, tapi lebih pada ini berapa rupiah nih, misalnya seperti itu. Ya, atau ada peristiwa, orang lain mungkin melihatnya peristiwa itu misalnya ada peristiwa merger dan akuisisi sebuah perusahaan gitu ya. Kalau akuntansi itu melihatnya kemudian, nah ini kalau merger dan akuisisi, kira-kira asetnya bertambah berapa nih? Karena sudah mengakuisisi suatu perusahaan. Jadi sebuah peristiwa itu bisa dilekati angka untuk apa? Merepresentasikan nilai dari sebuah peristiwa tersebut dalam unit moneter. Contoh misalnya ya, menjual, itu kan sebetulnya peristiwa ya. Tapi kemudian apa? Akuntan itu melekati peristiwa penjualan itu dalam unit moneter, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya ya, nah ini akan melibatkan juga ya bagaimana ya menghubungkan antara sistem penomeran secara aturan semantik seperti itu. Nah, contoh lain ya misalnya dalam akuntansi ini seringkali kita mengukur laba ya, mengukur profit. Dengan cara apa? Yang pertama, tentunya melekatkan nilai kepada modal, misalnya seperti apa ya. Modal kan ada value-nya ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kita akan mengkalkulasi laba sebagai apa? Perubahan dalam modal selama periode waktu tertentu, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kemudian tadi ya, bagaimana kita mengukur transaksi, mengukur laba seperti itu ya. Itu ada aturan-aturan tertentu seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat ya, skala kalau kita lihat ya. Nah, ukuran-ukuran apa saja yang bisa dipergunakan gitu kan? Oke. Jadi yang pertama ya, ini setiap pengukuran itu melibatkan yang namanya skala. Pasti ada skalanya ya, kalau kita mengukur tinggi badan, kita pakainya sentimeter, mungkin seperti itu ya. Kemudian atau feet ya, kalau di Amerika. Kemudian kalau kita mengukur berat badan, misalnya kita mempergunakan kilogram gitu ya, atau pounds gitu. Nah, kemudian misalnya kalau mengukur derajat kepanasan itu pakai Celsius, pakai Fahrenheit gitu, misalnya begitu ya. Nah, sementara untuk mengukur dalam akuntansi
Nah, ini ada juga skalanya seperti itu ya. Jadi setiap pengukuran ya ini akan dibuat berdasarkan skala. Nah, kemudian ya skala ini kemudian apa? Diciptakan ketika aturan semantik itu kemudian dipergunakan untuk menghubungkan apa? Pernyataan matematika terhadap suatu objek atau event. Contohnya tadi ya, misalnya penjualan kredit. Misalnya penjualan kredit ya. Di sini kemudian kita semantiknya itu akan menyatakan kalau dalam akuntansi bahwa piutang akan bertambah alias dikredit misalnya sebesar 5 juta gitu kan. Kemudian penjualannya ya ini akan dikredit sebesar 5 juta juga ya. 5 juta itu measurement-nya, tapi tadi ya ada aturan semantiknya juga ya. Nah, kemudian ya skala ini menunjukkan ya informasi yang direpresentasikan oleh angka tersebut ya atau diwakili oleh angka tersebut. Ya. Contoh misalnya laba perusahaan sebesar 1 triliun ya. Jadi informasinya apa sih dalam angka tersebut sehingga kita itu kan seakan-akan kalau jadi akuntan kan tadi ya hanya berhitung angka terus. Tapi sebetulnya yang kita bisa pelajari lagi adalah the story beyond the number. Jadi cerita di balik angka, alih-alih hanya angka itu saja, Mas dan Mbak ya. Jadi kalau sekedar membuat laporan keuangan, kok sekedar sih Bu Denis, padahal bikin laporan keuangan kan susah. Oh, iya juga sih ya. Tapi yang lebih penting dari membuat laporan keuangan adalah apa? Bagaimana kita bisa menganalisis sebuah laporan keuangan sehingga kita itu bisa memahami sebetulnya angka-angka dalam laporan keuangan itu represent apa sih gitu kan. Tadi ya, itu kan berarti menunjukkan informasi apa sih yang ditunjukkan pada angka akuntansi. Nah, itu yang lebih penting lagi sebetulnya ya. Jadi tidak hanya bisa menciptakan angka akuntansinya, tapi Anda juga harus berusaha untuk apa? Mampu menganalisis ya, apa sih yang ditunjukkan oleh angka akuntansi ya? Informasi apa yang ditunjukkan oleh angka akuntansi. Sehingga kemudian Anda tahu maknanya. Oh, kalau laba untung itu artinya apa? Kalau labanya minus misalnya ya, itu artinya apa? Sehingga ada keputusan misalnya, oh saya nggak mau tuh invest atau beli saham di laba perusahaan yang minus. Nah, karena Anda tahu minus itu artinya apa dalam angka akuntansi, dalam laporan keuangan. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa skala ya yang kita itu pergunakan ya dalam pengukuran. Nah, skala yang pertama itu adalah skala nominal ya. Nah, skala nominal itu artinya memang angka, tapi angka itu hanya dipergunakan sebagai label ya. Contohnya misalnya NIM Anda ya, NIM Anda itu kan kayak untuk identifikasi ya. Jadi setiap satu orang ya itu hanya punya satu NIM. Sehingga misalnya di sistem akademik, sistem yang lain, kemudian Anda tahu persis ya identifikasi itu by NIM misalnya gitu ya. Bu, kenapa nggak by name? Bukan misalnya kok harus by name? Karena bisa jadi ada orang yang namanya sama gitu ya. Nah, sehingga kalau ada namanya sama, kemudian apa? Dibikin identifikasi baru berupa nomor induk mahasiswa. Jadi biarpun namanya sama, pasti NIM-nya itu akan berbeda. Nah, kemudian NIM ini biasanya juga ada artinya, ada aturan main misalnya ya.
Misal nih, di depan angka NIM Anda apa? Misalnya 22. Nah, itu misalnya menunjukkan tahun Anda masuk ke universitas. Kemudian berikutnya apa? Jadi ada maknanya gitu ya. Kayak NIK Anda ya, nomor induk kependudukan. Siapa di sini yang belum punya NIK alias KTP? Udah semua ya? Karena udah di atas 17 kan? Masih ada yang di bawah 17 tahun? Nggak ada. Ini apa ya? Saya sebetulnya juga nggak terlalu suka sih ngajar daring karena ketika berinteraksi itu rasanya hanya sepihak gitu ya. Kayak bertepuk sebelah tangan, aduh sakitnya tuh di sini gitu. Saya khawatir nanti jangan-jangan saya ditinggal tidur siang gitu ya. Jadi saya ngomong sendirian gitu karena kurang dapat feedback ya dari mahasiswa. Oke, nah kembali lagi ya. Jadi skala nominal itu tadi ya, jadi ada angka, tapi angka ini hanya dipergunakan sebagai label gitu ya. Nah, sehingga di sini angka itu bukan hanya menunjukkan adanya klasifikasi. Contoh misalnya ya, nomor punggung pemain sepak bola itu kan mungkin nggak ada maknanya kan, jadi hanya untuk identifikasi aja misalnya begitu ya. Oke, nah kemudian kalau dalam akuntansi contohnya apa? Nah, klasifikasi aset kewajiban ya dalam kelas yang berbeda, dalam jenis yang berbeda. Sehingga kalau kita mengenal yang namanya what we call chart of account ya, bagan akun, itu kan ada tuh nomor. Tapi nomor itu kan kemudian nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangkan kan, kemudian nggak bisa dilakukan operasi matematika gitu terhadap nominal scale. Karena apa? Karena sebagai alat identitas lancar, kemudian ada kas dan setara kas gitu. Suara saya masih jelas nggak, Mas dan Mbak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, terima kasih. Karena sempat koneksinya nggak stabil ya. Oke, nah contoh ya penggunaan nominal scale dalam akuntansi ya misalnya adalah penggunaan bagan akun ya. Jadi misalnya, oh ada aktiva lancar nih, misalnya ada kas dan setara kas. Nomor akunnya sekian, tapi kan kita tidak bisa melakukan operasi matematika terhadap nomor yang merupakan bagan akun tersebut ya. Beda kalau misalnya angka yang berupa rupiah itu kan bisa dijumlahkan, bisa dibagi gitu ya. Artinya apa? Apa istilahnya? Operasi matematika itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau untuk skala nominal, walaupun bentuknya akun ya, tapi bentuknya angka, tapi kita nggak bisa melakukan yang namanya operasi matematika ya. Oke, nah kemudian skala yang kedua ini adalah skala ordinal ya. Dari kata order, order itu kan urutan gitu ya. Jadi pada skala ini ada urutan peringkat ya. Jadi objek itu bisa disusun berdasarkan urutan peringkatnya ya, dengan memperhatikan properti tertentu. Contohnya misalnya ya, kita diminta mengurutkan nih mahasiswa dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Itu kan ada urutannya kan, dari paling tinggi sampai ke paling rendah, sehingga kemudian nanti dijejer nih. Dari yang tingginya 185, kemudian 181, 180, 170 misalnya ya, sampai dengan yang terpendek. Jadi ada order peringkatnya, urutan peringkatnya. Ya. Nah, contoh lagi nih kalau dalam dunia akuntansi, misalnya kita diminta untuk menyusun alternatif investasi. Diberi peringkat. Misalnya peringkat 1, 2, 3 gitu ya. Berdasarkan apa? Besarnya net present value. Contoh gitu ya. Jadi kalau investasi itu kan semakin besar NPV-nya, itu kan semakin bagus kan gitu ya. Sehingga kemudian apa?
kita bisa memperingkat yang besar dulu, yang paling besar itu di peringkat 1, kemudian yang berikutnya, NPV-nya berikutnya ada di peringkat 2 dan seterusnya. Sehingga apa? Kita bisa menyusun prioritas. Kalau kita diminta diminta melakukan investasi gitu kan. Ini yang mana dulu nih? 1, 2, 3 berdasarkan apa? Besarnya net present value. Jadi prioritas kita ada di yang mana? Ya. Misalnya IP Anda sekelas, ayo disusun peringkatnya misalnya ya, mulai dari yang tertinggi IPK-nya mungkin ya sampai dengan yang terendah gitu. Ya, tapi nggak usah dilakukan deh, nanti ketahuan gitu siapa yang IP-nya tinggi, siapa yang rendah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, yang ordinal ini adalah apa? Interval ya antar angka, interval antar angka itu tidak harus selalu sama. Contohnya tadi ya, yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Ya mungkin di kelas kita ya paling tinggi ada yang paling tinggi berapa di kelas kita? Ada yang 180 mungkin. Ya. Mungkin di sini ada yang 180 gitu kan. Kemudian enggak. Oke, 180. Kemudian yang kedua misalnya ya 107. Kok susah buat ngoret-oret. Yang kedua itu misalnya tadi kan yang pertama 180. Kemudian yang tertinggi berikutnya misalnya 179. Yang tertinggi berikutnya 177. Nah, ini kan ada yang lompat nih, ada yang selisihnya 1 cm, ada yang selisihnya 2 cm. Artinya apa? Interval ya atau selisih antar angka itu nggak harus sama. Tapi yang penting ada peringkatnya seperti itu. Kita nyusun peringkat. Contoh ya NPV misalnya ya, NPV Project A katakanlah 1 triliun gitu kan. NPV Project B misalnya ya 1,1 triliun. NPV Project C misalnya 1,2 triliun. Sehingga apa? Kalau kita memperingkat dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, maka apa? Project C, kemudian itu di peringkat pertama, Project B, kemudian baru Project A. Nah, selisih NPV antar project ini nggak harus sama. Yang penting apa? Peringkatnya urut. Seperti itu ya, dari yang terbesar ke yang terendah. Sehingga balik lagi, kalau ordinal scale itu kemudian apa? Interval antar angka itu tidak harus sama. Nah, kemudian kita lihat ya, yang berikutnya adalah skala interval. Ya, jadi pada skala ini yang ketiga ya, Yang ketiga pada skala ini ya, urutan peringkat suatu objek itu dengan memperhatikan properti tertentu. Ya. Kemudian jarak antar interval itu sama dan diketahui. Ya. Nah, misalnya kalau kita lihat ya, kemudian karakter yang ketiga dari skala interval adalah apa? Ada titik nol ya yang muncul, artinya titik origin, titik asal mula gitu ya, 0 point gitu kan, yang muncul dalam skala tersebut. Contoh misalnya ya, skala suhu Celcius misalnya kan ada nolnya ya, 0 derajat Celcius, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini antar intervalnya kan sama. Ya. Jadi naik 1 derajat, naik 1 derajat, naik 1 derajat kan seperti itu ya. Nah, itu contoh ya bahwa jarak antar interval itu sama dan diketahui ya. Contohnya adalah skala suhu Celcius. Kemudian misalnya ada standard cost accounting kalau di akuntansi. Nah, berikutnya kemudian ini yang ke apa namanya? Oke, yang keempat, skala yang keempat adalah
skala yang bersifat rasio. Jadi kalau Anda ya belajar belajar ALK, analisis laporan keuangan, kemudian ada rasio, ada current ratio, misalnya begitu ya. Ada leverage dan yang lainnya itu bentuknya berupa rasio ya. Ada profitabilitas, ada solvabilitas, itu bentuknya rasio. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, pada skala ini kemudian apa? Objek itu memiliki urutan peringkat ya, berdasarkan pertimbangan ya atau properti tertentu. Kemudian apa? Jarak antar objek diketahui dan sama ya. Kemudian unit originnya itu eksis, jadi titik nolnya itu ada ya. Contoh misalnya pengukuran panjang. Kalau kita ngukur panjang kan berarti diletakkan di titik nol gitu kan ujungnya, kemudian ditarik kan sampai ke titik tertentu. Jadi ada titik origin yang unik itu yang muncul. Sehingga kita bisa bilang, oh meja ini panjangnya 1,5 meter karena diukur dari ujung ke ujung itu panjangnya 150 cm misalnya seperti itu ya. Sehingga apa? Panjang meja ini adalah 150 cm gitu ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini menggunakan dolar ya untuk mengukur aset dan kewajiban. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana operasi dalam hal ini mungkin operasi matematika ya, ini bisa diterapkan dalam skala skala tersebut ya. Nah, kita lihat misalnya ya, apa sih operasi yang diperkenankan dalam skala itu. Nah, karena kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, misalnya di sini invariance of scale. Oke, jadi ketiadaan variasi atau pengukuran atau skala yang tidak bervariasi itu apa? Artinya bahwa sistem pengukuran itu akan menyediakan bentuk yang sama dari variabel yang diukur gitu ya. Jadi ketiadaan ukuran lain ini artinya apa? Ya, ini menyatakan bahwa sistem pengukuran ini akan menghasilkan bentuk umum yang sama dari variabel tersebut. Contoh misalnya ya, kalau mengukur berat badan pakai kilogram, ini kan nggak ada invariansi lain. Artinya apa? Ya semua akan diukur mempergunakan kilogram dan terstandar. Artinya apa? Orang misalnya dengan bobot 50 kg di Indonesia ya akan sama orang dengan yang bobotnya misalnya 50 kg di Amerika sana. Mungkin seperti itu ya. Atau, Bu, tapi kan misalnya ada yang mempergunakan pound gitu ya, ukuran beratnya bukan kilogram tapi pound. Nah, itu hanya sekedar ukurannya saja, tapi kan sebetulnya tetap bisa kita konversi gitu ya, kayak mata uang, kan bisa kita konversi. Nah, pound dengan kilogram misalnya ya, itu sama-sama mengukur ukuran berat ya, di mana-mana bisa dilakukan, hasilnya ya bentuknya sama gitu ya. Cuman kalau satuannya yang berbeda itu masih bisa kita konversi seperti itu. Ya. Nah, kalau sistem pengukurannya sama alias nggak ada variansi, ya, maka akibatnya di sini adalah keputusan ya, pembuat keputusan itu akan membuat keputusan yang sama. Seperti itu. Contohnya di Indonesia ya, misalnya sebuah bangunan itu diukur mempergunakan depresiasinya ya, mempergunakan misalnya straight line method ya atau metode garis lurus. Di Amerika ada sebuah bangunan menggunakan metode garis lurus juga gitu. Akibatnya apa? Si pembuat keputusan misalnya ya akan memutuskan dia akan membeli atau tidak
bangunan tersebut, ya keputusannya akan sama gitu ya. Artinya apa? Kalau skalanya itu seragam, maka pembuat keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang sama. Nah, Anda bayangkan ini dalam konteks laporan keuangan. Ya, laporan keuangan kan ada recognition, ada measurement, ada pengukuran. Nah, kalau pengukurannya sama, alias di mana-mana itu ya sama pengukurannya seperti itu, maka apa? Pihak yang membuat keputusan berdasarkan pihak yang membuat keputusan berdasarkan skala tersebut itu hasil keputusannya akan sama seperti itu, Mas Dan. Nah kita lihat ya. Nah, tapi kalau di akuntansi ya, kita lihat di sini, this is not the case in accounting. Nah, problemnya adalah di akuntansi itu seringkali diperkenankan mempergunakan pengukuran yang berbeda-beda, alias apa? Boleh ada varians gitu kan? Ya, contohnya apa? There is more than one accounting system. Jadi ada lebih dari satu sistem akuntansi. Misalnya ya, metode penilaian persediaan. Ada yang pakai first in first out, ada yang pakai last in first out, ada yang pakai average gitu ya. Padahal barang ya atau properti yang dilekati itu kan cuman itu aja gitu kan. Barangnya sama, tapi kalau kita mempergunakan pengukurannya mempergunakan tadi metode yang berbeda-beda, ini kan hasilnya akan berbeda ya. Nilai persediaan akhirnya kan akan berbeda-beda ya. Nah, kemudian apa? Dampaknya adalah informasi yang disediakan ini akan berbeda. Kalau informasi yang disediakan berbeda, maka apa? Kemungkinan ya keputusannya itu juga keputusan yang dibuat juga akan berbeda seperti itu. Nah, sehingga sekarang ya Anda mungkin bisa relate ya, bisa membayangkan kalau tidak ada yang mengatur mengenai standar akuntansi gitu ya. Alias apa? Akuntansi boleh dipakai semau-maunya, boleh bikin sendiri segala macam gitu ya. Nah, sehingga kemudian apa? Diharapkan tadi menuju ke arah unifikasi atau uniformity atau dibuat ya agak mirip-mirip di antar negara di dunia. Sehingga apa? Kita sekarang mempergunakan IFRS ya, International Financial Reporting Standard, supaya apa? Relatif ada keseragaman antar laporan keuangan di banyak negara. Walaupun ini ada catatannya ya, walaupun di antara laporan keuangan yang tadi diharapkan mirip-mirip itu, ternyata apa? Tetap dipergunakan adanya variansi gitu kan, sistem akuntansi yang berbeda. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya terkait dengan skala 4 jenis skala tadi ya. Nah, untuk nominal ya, skala nominal dan skala ordinal itu tidak bisa diterapkan operasi aritmetika. Contoh gitu ya, nomor punggungnya pemain sepak bola itu kalau dijumlahkan ya nggak ada maknanya, kan nggak bisa ya. Kemudian misalnya bagan akun, itu kalau boleh nggak dijumlah-jumlahin? Ya kalau boleh enggaknya sih udah, kalau lagi iseng ya silahkan aja dijumlahkan, tapi maknanya apa kan nggak ada, nggak bisa gitu ya. Jadi apa? Untuk skala nominal dan skala ordinal ya itu tidak bisa diberlakukan operasi aritmetika. Ya, sedangkan untuk skala interval kalau kita lihat ya, kita bisa menerapkan sebagian operasi aritmetika, yaitu apa? Penambahan dan pengurangan. Sementara untuk skala rasio ya, ini bisa diterapkan semua jenis operasi aritmetika. Mau itu tambah,
kurang, kemudian pembagian dan perkalian. Seperti itu, Mas dan Mbak. Oke, nah berikutnya adalah jenis-jenis pengukuran. Kalau kita lihat ya, jadi yang pertama harus ada aturan dulu ya. Harus ada rule atau aturan ya. Untuk apa? Melekatkan angka sebelum tadi ya ada pengukuran. Harus ada aturannya dulu gitu kan. Nah, formulasi dari pengukuran ini kemudian apa? Akan menjadi skala, gitu kan? Kemudian karena apa? Pengukuran itu hanya bisa dilakukan kalau ada skalanya seperti itu. Tapi jadi kalau kita nggak punya skala, kita ya akan sulit untuk mengukur gitu ya. Contoh misalnya, kalau Anda demam gitu kan, ya diukur suhu tubuhnya dong gitu. Diukur suhu tubuhnya yang Anda lakukan apa? Anda mengambil termometer dan mengukur suhu tubuh Anda. Misalnya ya, suhu tubuhnya misalnya 38, panas nih badannya gitu kan. Kemudian naik lagi 39 gitu. Tambah panas gitu kan. Mungkin ibu Anda udah panik gitu ya. Terus ternyata naik lagi 39,75. Langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin seperti itu ya. Jadi tadi harus ada aturan ya untuk melekatkan skala tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya coba bayangkan kalau panas badan, suhu tubuh itu nggak ada ukurannya, nggak ada skalanya. Ya kita hanya bisa bilang mungkin kalau ngukur suhu nggak pakai termometer, tapi mungkin pakai tangan gitu kan ditaruh di dahi. Oh, mungkin anget gitu kan, kayak orang zaman dulu ya, anget. Kemudian, oh suhu badannya panas, tapi yang anget itu seberapa, yang panas berapa mungkin nggak ketahuan ya. Mungkin ada orang yang sebelum pegang dahi Anda, kemudian apa? Dia tuh habis pegang es batu, jadi dingin banget kan. Kemudian tiba-tiba pegang tangan Anda kan apa masih dingin kan katanya. Nggak terasa panas tuh misalnya gitu. Padahal karena dia habis pegang es batu misalnya gitu. Nah, sehingga apa? Kalau sesuatu itu tidak ada ukurannya, kemudian tadi kita susah tidak ada aturannya ya, kemudian kita susah untuk mengukur seperti itu. Jadi pengukuran itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah membuat skala. Nah, kemudian berikutnya ya, bagaimana dasar pengukuran ya, atau fundamental pengukuran itu seperti apa? Nah, yang pertama, ini ada angka yang harus dilekatkan dulu ya. Kemudian apa? Harus ada referensinya terhadap hukum alam, misalnya gitu ya. Misalnya nih, contoh ya, misalnya untuk pengukuran properties ya, misalnya ada panjang ya, kemudian ada angka, ada volume, volume kan luas alas kali tinggi misalnya gitu ya. Nah, sementara kalau di akuntansi itu rada sulit. Kenapa? Nah ini dia ya. Kalau di akuntansi and accounting, there is a considerable debate over the nature of fundamental value. Jadi kita itu kemudian tadi ya memperdebatkan karakteristik dari nilai fundamentalnya itu seperti apa. Karena apa? Kalau di ilmu eksakta mah gampang ya, panjang bisa diukur, ya, angka ya, volume bisa diukur. Kalau di akuntansi kan relatif susah ya, bagaimana mengukur suatu peristiwa ya atau suatu objek ke dalam unit moneter. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini ya, jadi pengukuran derive ya, jadi bagaimana menurunkan pengukuran tersebut ya. Nah, ini akan sangat bergantung is one that depends on the measurement on two or more other quantities, gitu kan. Nah, kemudian misalnya ya, bergantung pada seberapa hubungan ya antar properti fundamental tersebut. Ya, contoh misalnya ya, ini mohon maaf kemana-mana. Oke. Nah,
Oke, nah, ini contohnya ya. Misalnya, bagaimana kita mengukur kepadatan atau density itu bergantung pada apa? Pengukuran baik massa dan volume. Karena density itu kan akhirnya misalnya ya berapa kilogram per meter persegi misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ada apa istilahnya pengukuran yang sifatnya turunan. Contoh misalnya ya Anda mengukur jarak itu pakainya kilometer ya. Mengukur waktu misalnya pakainya jam. Kemudian pengukuran turunannya adalah kecepatan. Dari mana? Diturunkan dari jarak ya yang ditempuh dan waktu tempuhnya sehingga menjadi apa? Kilometer per jam. Ya, itu adalah pengukuran yang diturunkan dari apa? Dari ukuran-ukuran yang lain. Ya, nah di akuntansi ada nggak yang kayak kilometer per jam? Ada dong. Contohnya ya, kita itu akan mengukur. Kayak gempa. Anyway, sebentar ya. Sorry, sebentar. Kok getarnya lama? Bentar ya, let me check ya. Jadi deg-degan. Oke, anyway. Oke, so. Oke. Kita lanjutkan deh. Bismillah. Oke. Soalnya mau ngapain juga nggak bisa ya. Soalnya ada di gedung tinggi gitu. Belasan lantai. Oke. Oke, let's see ya. Nah, ini contoh ya. Pengukuran laba. Kalau di akuntansi ya, contohnya pengukuran turunan itu seperti apa? Ini bergantung pada apa? Pengukuran pendapatan dan beban ya. Karena laba itu diperoleh dari apa? Kita menghitung pendapatan dulu, kemudian kita menghitung beban gitu kan. Kemudian baru bisa kita menghitung laba. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya ada yang namanya Fayette measurements ya. Jadi ini biasanya munculnya di ilmu sosial termasuk akuntansi ya. Nah, biasanya berasal dari definisi-definisi yang arbitrary ya, misalnya laba ya. Nah, kemudian ada beragam cara di mana skala ini bisa dibuat, dikonstruksi. Ya, nah misalnya kemudian tadi ada banyak cara untuk mengukur laba misalnya ya. Nah yang seperti ini kemudian pengukurannya itu Fayette itu kayak jadi nggak kokoh gitu ya, nggak apa istilahnya, nggak robust gitu ya, nggak robust itu nggak kokoh. Oke, atau mungkin bukan nggak kokoh sih, tapi lebih by rule gitu ya. Jadi pengukuran ini didasarkan pada aturan tertentu atau bukan aturan juga bisa, tapi lebih pada agreement, kesepakatan ya. Oh, kalau di akuntansi itu seringkali disebut sebagai konsensus. Oke, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dalam proses pengukuran, ini kemudian ada reliabilitas dan akurasinya, seperti itu ya. Jadi ukuran yang kita lakukan itu kemudian reliable atau enggak gitu kan, akurat atau enggak ya. Nah, jadi
kenapa kita harus memikirkan masalah reliabilitas dan akurasi ya? Jadi karena ini konsep yang masuk ke akuntansi juga ya. Tidak ada pengukuran yang bebas dari apa namanya? Bebas dari kesalahan ya, kecuali kalau kita menghitung. Kalau menghitung ya seperti itu ya. Misalnya nih, kita menghitung jumlah kursi dalam ruangan, maka kan akan exact ya, exactly correct, maka akan benar gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pengukuran ya, ini kemudian apakah akan muncul bias atau muncul kesalahan atau tidak? Karena bisa jadi kesalahan itu muncul dari alat ukurnya atau cara mengukurnya, bisa jadi seperti itu. Ya, nah sumber-sumber kesalahan ya pada pengukuran ini ya, misalnya sumber kesalahan itu adalah misalnya ya pengukuran operasi pengukuran itu tidak dinyatakan secara tepat, misalnya seperti itu. Ya, nah kemudian si pengukurnya itu yang melakukan kesalahan, bisa jadi instrumennya gitu kan, instrumennya misalnya adalah alat ukurnya ya, misalnya alat ukurnya misalnya timbangan badan tapi timbangan badannya ternyata nggak dimulai dari nol misalnya seperti itu ya. Kemudian lingkungan ini juga bisa ya. Kemudian atributnya itu tidak jelas. Kemudian adanya risiko dan ketidakpastian. Nah, dengan adanya sumber-sumber kesalahan ini, kemudian kita ingin ya menetapkan limit atau batas kesalahan yang bisa diterima itu berapa ya, seperti apa. Karena apa? Tadi ya kita sudah memahami bahwa ternyata semua pengukuran itu nyaris tidak bisa bebas dari kesalahan. Sehingga sumber kesalahannya juga udah kita pelajari banyak ya sumber kesalahannya. Ada 6 di situ. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa, apa artinya kita menyadari bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan, maka yang bisa kita lakukan adalah seberapa sih batas kesalahan yang masih bisa kita toleransi, misalnya seperti itu. Ya, seperti mungkin nggak ada orang yang sempurna gitu kan, semua orang melakukan kesalahan. Iya juga sih, tapi apakah semua kesalahan itu bisa kita terima? Kan nggak juga ya. Nah, kita kemudian yang menetapkan seberapa kesalahan yang bisa kita terima seperti itu. Oke, itu contoh ya. Nah, sehingga kemudian apa yang disebut dengan pengukuran yang reliable seperti itu, Mas dan Mbak misalnya. Sorry. Oke. What is reliable measurement? Bentar ya. Oke, sorry. Nah, sehingga tadi ya, kalau pengukuran itu tidak ada yang bebas dari kesalahan, maka apa sih yang disebut sebagai reliable measurement atau pengukuran yang handal? Ya. Nah, pengukuran yang handal itu adalah yang pertama, dia terbukti konsisten. Ya, jadi dia itu konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah repeatable, ya. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang, ya, atau reproducible, gitu kan. Kemudian apa? Precision, artinya dia itu presisi, gitu ya. Nah, kemudian reliabilitas, ya, ini terdiri dari 2 aspek. Yang pertama adalah akurasi dan kepastian pengukurannya. Kemudian yang kedua, ini representative faithfulness, jadi menunjukkan kejujuran atau bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi kalau reliable itu kan bahasa Indonesia artinya handal ya. Kalau pengukuran sesuatu itu disebut handal kalau dia itu apa? Akurat gitu kan. Kemudian pengukurannya itu pasti. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan tadi bisa dipercaya seperti itu. Nah, kemudian
yang disebut dengan pengukuran yang akurat itu seperti apa ya? Tadi ada handal, sekarang ada yang akurat. Jadi, nah, konsistensi hasil, presisi, dan reliabilitas itu tidak serta-merta mengarah pada akurasi ya. Mungkin bukti bisa jadi bukti transaksi ada gitu ya. Kemudian bisa di tracing gitu. Apakah kemudian akurat? Nah, ini belum tentu karena apa? Akurasi ya. Ini tidak ada hubungannya dengan kalau kita lihat ya, apakah pengukuran itu mendekati nilai sesungguhnya dari atribut yang diukur ya atau menunjukkan representasi. Karena apa? Nilai sesungguhnya ini bisa jadi tidak diketahui. Gitu ya. Nah, misalnya dalam konteks akuntansi juga. Jadi ada akurasi dalam akuntansi ini yang terkait dengan apa? Bagaimana kemudian penggunaannya, lebih ke arah seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya ya, banyak angka-angka akuntansi atau pengukuran dari akuntansi yang mempergunakan skala rasio dalam hal ini. Oke, nah skala rasio itu adalah skala yang dianggap paling informatif. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya ya. Nah, kemudian pengukuran akuntansi ya itu tadi memiliki fondasi teoritikal yang dianggap lemah. Kenapa? Karena pengukurannya itu merupakan konsensus ya atau biasanya diperintah seperti itu. Jadi pengukurannya itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi pengukuran yang berdasarkan aturan tertentu seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pengukuran di akuntansi ya, misalnya ada 2 pengukuran yang fundamental, misalnya ya bagaimana kita mengukur laba dan bagaimana mengukur modal dan mengukur laba. Ya, nah contohnya modal itu bisa atau capital ya itu bisa ditentukan dan diturunkan dengan berbagai cara. Profit juga seperti itu ya. Nah kemudian konsep capital dan laba ini kemudian juga berubah seiring waktu ya kalau kita lihat. Oke. Nah, ini contoh misalnya ya pengukuran di akuntansi misalnya ya ada IASB di tahun 2005 misalnya ya. Jadi di dalam standar akuntansi internasional ya misalnya terkait dengan pengukuran laba ya IASB International Accounting Standard Board ya tahun 2005 ini terkait dengan pengukuran laba dan pengakuan pendapatan ini seharusnya dikaitkan dengan pengakuan secara tepat waktu misalnya ya. Nah, kemudian misalnya penggunaan pendekatan nilai wajar atau fair value kalau kita lihat di sini ya. Ini harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran yang dilaksanakan seperti itu. Itu ya, ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana isu-isu pengukuran untuk auditor? Ini sama ya, auditor itu kan dia akan menganalisis laporan keuangan sehingga apa? Jika muncul isu pengukuran dalam akuntansi, maka akan berdampak pada auditor juga gitu ya. Nah, contoh misalnya pengukuran laba itu telah bergeser ya, misalnya bergeser dari apa? Matching revenues and expense. Tadinya kan kita mempergunakan apa? Kita memasangkan gitu kan antara pendapatan dengan beban. Kemudian bergeser kemana? Menilai perubahan ya laba itu dalam nilai wajar ya, nilai wajar dari aset bersih misalnya seperti itu ya. Contohnya apa? Adanya pengakuan dengan segera ya untuk mengakui adanya kerugian kalau ada impairment ya, misalnya ada
aset yang dirilis atau yang kita lepaskan itu kemudian apa? Ada pengakuan segera. Nah, sehingga dalam hal ini untuk auditor ya, auditor ini harus menentukan apakah manajemen ya telah membuat penilaian yang tepat ya, yang appropriate, yang tepat dan reasonable. Reasonable itu artinya masuk akal, ada argumentasinya gitu ya. Nah, misalnya begini ya. Misalnya ada 12 metode, ini kan banyak banget ya sampai selusin gitu. Misalnya ada 12 metode untuk menilai intangible assets, misalnya seperti itu ya. Nah, auditor di sini adalah menilai kewajaran apakah kemudian ketika sebuah perusahaan itu mempergunakan metode tertentu, itu memang metode yang tepat dan argumentasinya masuk akal. Gitu. Contoh misalnya ya, untuk menilai persediaan gitu kan, kita secara teori ya, misalnya ada FIFO, LIFO, kemudian average gitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan di Indonesia, misalnya diperkenankan misalnya ya, mempergunakan LIFO. Nah, itu kemudian auditor harus menilai di Indonesia itu kan misalnya negaranya inflasi. Kok dia pilih pakai LIFO padahal kan apa? Nilainya jadi nggak relate kan, tidak menunjukkan nilai akhir yang mendekati harga pasar kan bisa jadi seperti itu. Nah, disinilah auditor kemudian apa? Menentukan apakah manajer sudah membuat keputusan yang tepat ya dan reasonable seperti itu. Nah, kemudian boleh nggak sih ada beberapa perbedaan pengukuran. Nah, kalau di akuntansi kan diperkenankan ya, it is possible for several different ya, ada beberapa perbedaan. Tapi tadi ya pengukuran yang tadi beralasan ya dan kemudian pengakuan kerugian ini harus diakui oleh manajemen misalnya ya. Sehingga apa? Kemudian sebaiknya auditor ya acceptable bagi auditor, artinya auditor itu bisa menerima jika manajemen ini ya, yang pertama menerapkan model penilaian dengan benar, kemudian yang kedua mempergunakan data yang tepat, kemudian yang ketiga mempergunakan asumsi yang tepat, kemudian bertindak secara konsisten. Jadi nggak apa-apa misalnya dia memilih mempergunakan metode first in first out, tapi harus konsisten digunakan, nggak kemudian gonta-ganti melulu ya, misalnya seperti itu. Oke, nah ini summary-nya dari chapter kita pada kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa membaca secara keseluruhan ya, kemudian summary-nya seperti apa. Oke, baik Mas dan Mbak, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait dengan teori pengukuran di akuntansi terutama? Ada pertanyaan Mas dan Mbak? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada ya mungkin kalau Anda belum terlalu memahami, mungkin Anda bisa mencoba mempelajari lagi ya, dibaca, mungkin dikaitkan dengan kondisi yang ada, dikaitkan dengan mata kuliah yang terdahulu gitu ya. Anda berusaha pahami secara mandiri, tapi kalau mungkin masih belum paham juga ya, nanti Anda bisa tanyakan di forum ya pada kesempatan yang akan datang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut untuk dua kelompok, udah siap untuk presentasinya? Sudah, Bu. Oke, very good. Ya, silakan ya untuk melakukan diskusi dan presentasi. Ya, forumnya saya serahkan kepada kelompok presenter ya. Oke, silakan Mas Dan. Izin share screen ya, Bu. Oke, ya silakan. Saya off kamera dulu bentar. Ya, silakan.
Baik, selamat siang Bu dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf karena saya terkendala jaringan, jadi saya izin off kamera Bu. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Maria Yusiana Dias dengan NIM 20005. Yang kedua Erna Melinda Maturbongs dengan NIM 20046. Lalu saya sendiri Hilgard Angelina Jacqueline Mentari dengan NIM 20047. Jadi di sini kami akan membahas berkaitan dengan skandal akuntansi PT Bank Lipo Tbk. Next. Oke, jadi di sini ada 5 topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu berkaitan dengan gambaran umum dari kasus atau kronologinya seperti apa. Lalu yang kedua itu pelanggaran apa yang dilakukan. Lalu yang ketiga, PSAK apa yang dilanggar. Yang keempat, apa dampak yang timbul dari peristiwa ini. Lalu yang terakhir itu bagaimana peran pencegahan sebagai calon akuntan. Next. Yang pertama itu gambaran umum. Jadi di sini Bank Lipo atau PT Bank Lipo ini membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan ini terdiri dari 2 laporan keuangan. Nah, di sini setelah dilakukannya pengauditan, setelah dipublikasi ditemukan bahwa salah satu dari laporan keuangan ini itu belum diaudit, atau dalam arti seharusnya itu tidak bisa dipublikasi. Nah, di sini bahwa PT Bank Lipo memberikan informasi pada laporan informasi keuangan yang pertama, jumlah aset itu sebesar 24 triliun dan laba sebesar 99 miliar dan rasio kecakupan modal atau CAR sebesar 24,8%. Nah, di mana dalam laporan keuangan ini manajemen mencantumkan kata audited atau berarti telah diaudit. Nah, sedangkan laporan informasi keuangan yang kedua itu menyampaikan bahwa informasi jumlah aset sebesar 22,8 triliun dan rugi sebesar 1,2 triliun dan CAR sebesar 4,2%. Nah, di sini ditemukan bahwa adanya perbedaan informasi antara 2 laporan tersebut. Nah, berdasarkan hal ini, menurut tim pemeriksa Bapepam, itu dikarenakan adanya penilaian kembali atas aset yang diambil alih atau AYDA dan penyisian aset produktif atau PPAP. Nah, jadi di sini pada laporan yang disampaikan ke publik AYDA itu berjumlah 2,393 triliunan, sedangkan laporan keuangan yang ditunjukkan kepada BEJ itu hanya berjumlah 1,42 triliunan. Nah, lalu kita akan masuk apa pelanggaran yang ditemukan dalam kasus ini seperti apa. Next. Nah, jadi di sini itu kita ketahui bahwa laporan keuangan itu wajib hukumnya diaudit sebelum dipublikasi. Lalu apa yang dilakukan oleh PT Bank Lipo ini? Jadi PT Bank Lipo ini memberikan keterangan telah diaudit pada laporan milik mereka yang pada kenyataannya bahwa laporan keuangan milik PT Bank Lipo ini tidak diaudit sebelum dipublikasi. Nah, di sini pelanggaran ini tuh terjadi karena Bank Lipo tidak ada terdeteksinya markup dan hanya pada kesalahan publikasi mengenai laporan yang sebenarnya belum diaudit tetapi sudah dipublikasi dan dilaporkan sudah diaudit. Jadi di sini PT Bank Lipo singkatnya bahwa memanipulasi laporan keuangan dengan menyatakan laporan keuangan itu telah diaudit padahal sebenarnya belum diaudit. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Suaranya. Iya, suaranya hilangkah, Mas dan Mbak? Erna mungkin belum di unmute Erna. Kembali ke slide sebelumnya dulu, tadi nggak Oh ada iya, suara. maaf. Udah ya. Kembali ke slide PSAK ya. Maaf sebelumnya. Selanjutnya di sini PSK berapa yang dilanggar. Dari analisis kasus tersebut, di sini tuh PT Bank Lipo itu melanggar PSAK nomor 1, yaitu penggajian laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut itu melanggar PSK nomor 1 laporan keuangan, yaitu adanya kecurangan dalam hal laporan keuangan yang direkayasa dan informasinya tuh yang berbeda. Selanjutnya dampak yang timbul. Di sini bagi investor. Investor itu mengalami kerugian sebab informasi yang diberikan itu merupakan informasi yang telah direkayasa secara sadar atau manipulasi. Hal ini tuh dikarenakan jika dengan melihat laporan keuangan yang dipublikasikan, pasti akan banyak investor yang melakukan pembelian saham sebesar-besarnya di PT Bank Lipo. Yang kedua itu dampaknya tuh bagi perusahaan. Di sini tuh perusahaan akan mendapatkan citra buruk dari pihak masyarakat, investor, maupun pihak-pihak terkait yang sudah memiliki kepercayaan dan ketertarikan untuk membangun relasi dengan PT Bank Lipo. Selanjutnya itu dampaknya tuh bagi masyarakat. Nah, masyarakat pun itu akan mengalami kerugian karena sudah mau menyimpan tabungan dan juga deposit pada Bank Lipo. Selanjutnya dampaknya bagi pemerintah. Itu di sini pemerintah harus memikirkan strategi baru dalam menentukan manajemen baru untuk PT Bank Lipo. Yang kelima, bagi profesi akuntansi. Itu di sini profesi akuntansi menjadi dinilai tidak bermoral karena pemalsuan laporan keuangan oleh pihak PT Bank Lipo. Yang keenam, ada pihak manajemen. Di sini tuh pihak manajemen dinilai tidak berhati-hati dalam melakukan pernyataan terkait laporan keuangan yang mengakibatkan diadakannya pergantian manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam refleksi kelompok. Yang pertama ada keadilan. Dalam kasus tersebut, sudah diterapkan karena orang yang melakukan kecurangan, apapun itu harus dihukum atau dipidana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi ini menyangkut laporan keuangan perusahaan, yang mana dari laporan keuangan tersebut bisa menilai suatu perusahaan. Yang kedua, ada kebenaran. Dalam kasus tersebut telah terbukti dengan adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang terjadi pada kedua kasus tersebut. Yang ketiga ada kejujuran. Dalam kedua kasus tersebut itu harus diutamakan kejujuran, karena dalam pembuatan laporan perlunya kejujuran. Kemudian ada integritas moral. Dalam kasus ini terbilang kurang bagus karena kasus tersebut itu telah melanggar etika perusahaan. Bisa dibilang sistem pelaporan keuangan di setiap perusahaan masih harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi agar tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan dalam perusahaan. Kemudian yang kelima ada kepedulian. Dalam kasus ini pada nama perusahaan, di mana perusahaan tersebut pasti akan menjadi jelek atau jatuh karena telah terjadi kecurangan dalam laporan keuangan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir ada kepekaan. Dalam kasus tersebut, kepekaannya bagus karena mereka bisa peka terhadap laporan keuangan yang belum diaudit. Next. Di sini ada peran sebagai calon akuntansi. Peran pertama yaitu mengindahkan kepercayaan, kewajiban, dan tugas yang telah dipercaya.
Peran yang kedua, memantau dan mengontrol kinerja yang berjalan sesuai atau tidak. Nah, menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan cara menghargai kesempatan yang telah diberikan atas dasar profesi akuntansi dengan mengindahkan kepercayaan pihak-pihak yang berhubungan dengan institusi tempat kita bekerja untuk tujuan dan kepentingan bersama. Hal yang lain bisa dilakukan adalah memantau dan mengontrol kinerja dalam perusahaan dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi yang telah dijalani seperti mengaudit laporan keuangan. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, kita mau diskusi dulu atau presentasi dua sekalian ya. Nanti mungkin diskusinya kalau ada pertanyaan bisa jadi satu gitu. Gitu, Mas dan Mbak? Ya, Bu, boleh. Oke. Bu, izin share screen ya. Oke, selamat pagi Bu Denis dan teman. Selamat siang Bu Denis dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Valentina Stella dengan NIM 20043, saya sendiri Teresia Ratri dengan NIM 20049, dan Yohana Aurelia dengan NIM 20050. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 dan bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenaga listrikan. Pada tahun 2017, dua anak perusahaan yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Rezeki diduga melakukan kecurangan. Di mana awal mula mereka melakukan kecurangan dikarenakan harga saham yang turun dengan signifikan, sehingga mereka memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik. Lalu pada tahun 2018, manajemen perusahaan yang baru melakukan pengecekan kembali laporan keuangan pada tahun 2018 dan ditemukan adanya penggelembungan dana sebesar 5 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus berdasarkan hasil analisa dan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, hal itu sangat berpengaruh terhadap kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan penurunan yang signifikan ada pada arus kas, pendapatan, penjualan, piutang, dan lainnya, yang mana akan jauh lebih buruk setelah perbandingan dengan laporan keuangan tahun 2017 yang telah disajikan kembali sebagai efek dari pilotnya PT Indo Beras Unggul sebagai anak perusahaan yang mana sudah menyumbang sebagian besar pendapatan AISA. Nah, hal ini merupakan menjadikan salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan fraud dalam merekayasa laporan keuangan, seperti penggelembungan laba bersih dengan total lebih dari 5 triliun, terutama pada akun aset tetap terdapat penggelembungan sebesar 2,35 triliun, akun piutang usaha sebesar 1,63 triliun, dan akun persediaan sebesar 1,31 triliun, yang mana dalam hal ini menyebabkan kelonjakan harga saham. Nah, hal ini juga bertujuan untuk memberi kesan kinerja perusahaan yang baik dan tertahan. Dugaan pelarian dana ke perusahaan milik manajemen lama yang seharusnya sebagai pihak berelasi, namun malah dilapor sebagai pihak ketiga dan menggunakan dana hasil pencairan pinjaman dan deposito
yang gantinya akan direkayasa dengan meningkatkan angka piutang usaha sebagai hutang belum tertagih. Atau bisa dimaksud dengan mengakui pendapatan fiktif sebagai pendapatan dengan mencatat penjualan yang tidak bersubstansi ekonomi. Nah, hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan keputusan Bapepam nomor KEP /E/412 BL /2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Stella. Oke, selanjutnya yaitu ada kerugian. Nah, dalam skandal ini terdapat 3 kerugian yang sudah kita analisis. Yang pertama ada investor dan pemegang saham, di mana membuat menarik sehingga saham akan dibeli, namun hal ini membuat kredibilitas perusahaan menjadi diragukan. Yang kedua yaitu perusahaan itu sendiri. Mengapa? Karena akan gagal dalam membayar kewajiban obligasi dan suku bunga pada waktu tahun tersebut, juga akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari donatur atau investor. Dan yang terakhir, ada citra industri pasar modal menjadi tercoreng atau jelek. Mengapa? Karena masyarakat pasti akan berpikir bahwa orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut tidak profesional dan diatur oleh manajemen yang buruk. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kasus ini, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan mengakui adanya pendapatan padahal secara realistisnya tidak ada, di mana kecurangan yang dilakukan merugikan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam kejadian di atas, diharapkan para investor dan pemegang saham lebih berhati-hati dalam pengambilan di mana kecurangan yang dilakukan merugikan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Dari kejadian di atas diharapkan para investor dan pemegang saham lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mengecek laporan keuangan yang ada dengan jeli. Selain itu diharapkan untuk meningkatkan kontrol terhadap perusahaan agar nantinya tidak terjadi kecurangan seperti ini lagi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, baik, silakan kalau ada diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin saya minta tolong juga ya Mbak Jessica, mungkin bisa membuat Google Form untuk presensi hari ini, di share-nya di ini aja, di chat Zoom-nya. Sorry, sebentar. Silakan kalau ada diskusi. Dirjen Genteng kalau begitu. Oh, gitu. Tapi ini kabarnya ada. Sorry. Oke, ada yang raise hand, silahkan. Oke, silakan. Mungkin langsung di handle ini juga nggak apa-apa ya, kelompok yang presentasi. Oke, sorry. Saya ingin bertanya untuk 2 kelompok, Bu. Oke, silakan Daniel. Ini pertanyaan untuk kelompok sebelumnya, kelompok 6. Yang ingin saya tanyakan adalah dampak apa yang akan terjadi bila ternyata laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan tersebut tanpa bantuan auditor, tetapi laporan keuangan tersebut disajikan dengan tidak adanya kecurangan sama sekali. Misal mungkin dalam ini ada salah satu karyawannya yang mungkin pernah bekerja di audit, jadi dia bisa mengaudit dan mungkin kendala mereka tidak menyewa bantuan auditor mungkin karena
karena kekurangan dana atau gimana. Nah, itu kira-kira dampak yang akan terjadinya itu apa saja? Kan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ada beberapa dampak yang terjadi karena mereka tidak menggunakan auditor dan terjadinya kecurangan. Dan kalau semisal tidak menggunakan auditor tapi tidak melakukan kecurangan sama sekali, itu kira-kira dampaknya apa saja? Nah, kalau untuk kelompok 7 itu pertanyaannya, kan tadi dari laporan keuangannya itu ada banyak sekali kendala lah dalam perusahaan tersebut. Mulai dari utang mereka, terus penggelapan dana segala macam. Nah, itu kalau semisal mau dibuatkan laporan yang ini real sesuai dengan yang terjadi di perusahaan, otomatis investor pun akan lari dengan kendala yang terjadi di perusahaan tersebut. Kira-kira metode apa yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memperbaiki laporan yang bisa dibilang di kendala perusahaan yang jelek itu yang akan menghasilkan laporan yang jelek juga, itu kira-kira auditor harus ngapain gitu supaya ini laporan keuangannya itu terlihat menarik lah, supaya menarik lagi investor. Apakah jelas kelompok 6 dan 7? Boleh dilonggar untuk kelompok 6. Malas. Pertanyaannya saja. Nanti saya kirimkan lewat WA. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kayaknya Boleh jelas. langsung ke WA saja, Di. Oke, terima kasih. Oke, ya silahkan. Mungkin kita nampung pertanyaannya dulu ya. Nanti sambil berusaha menjawab gitu. Daniel, udah semua pertanyaannya? Mungkin geser ke Jessica ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Jessica dengan NIM 20004 ingin bertanya kepada kelompok 7 terkait pengendalian internal apa sih yang tepat dilakukan oleh perusahaan jika ada penggelembungan pemalsuan laporan keuangan. Terima kasih. Oke. Ini di kolom chat bikin ketawa nih diskusinya. Anyway, it's okay.
Permisi, Bu. Oke, ya. Saya perwakilan dari kelompok 6 mau menjawab pertanyaan dari Ardi tadi, Daniel 20039. Mhm. Jadi saya perwakilan dari kelompok 6 mau menjawab. Untuk pertanyaan dari Ardi itu, kalau berdasarkan kasus kami itu sudah pasti bahwa terjadinya kecurangan. Karena tadi kami sudah menjelaskan pada bagian pengantar atau kronologi kasusnya itu, bahwa di sini ada 2 laporan keuangan. Nah, 2 laporan keuangan itu menyampaikan informasi yang sama tetapi berbeda pada bagian jumlah aset, lalu pada bagian laba serta rasio kecakupan modalnya. Nah, di sini laporan pertama itu jumlah asetnya itu 24 triliun, sedangkan di laporan kedua itu hanya terdapat 22,8 triliun. Nah, jadi di sini ada selisih kan. Nah, di sini tuh pada laporan yang pertama itu dikatakan bahwa telah diaudit, yang pada kenyataannya itu ternyata belum diaudit. Nah, di sini tuh terjadinya kecurangan. Kecurangan itu karena mereka tidak mengaudit laporan keuangan. Karena ketika mereka tidak melakukan pengauditan pada laporan keuangan itu, jumlah asetnya itu sebesar 24 triliun. Dan itu jumlah yang cukup besar. Lalu setelah diaudit ternyata jumlahnya itu kurang dari jumlah yang sebelumnya atau di laporan yang belum diaudit. Nah, di sini tuh kelompok kami menyimpulkan bahwa di sini itu sudah pasti terjadinya kecurangan. Nah, kalau pertanyaan dari penanya tadi itu, semisal kalau laporan tersebut itu sesuai atau aktual dan hanya saja belum diaudit. Jadi di sini itu dia tidak bisa dikatakan aktual karena terjadi perbedaan antara laporan yang pertama dan kedua. Karena di sini bahwa laporan pertama itu belum diaudit dan laporan yang kedua itu sudah diaudit. Nah, di sini sangat gamblang dinyatakan bahwa laporan tersebut itu atau perusahaan tersebut itu menyiapkan laporan yang tidak benar atau membuat fraud seperti itu. Terima kasih. Ya. Tadi mau menjawab pertanyaan dari saya. Iya, benar. Oh ya, ini saya mau menanggapi lagi, boleh Bu? Oke, ya silakan. Nah, mungkin kalau untuk itu tadi sudah jelas disampaikan. Pertanyaan saya itu lebih ke dampak yang terjadinya. Tadi sudah dijelaskan juga kalau memang adanya kecurangan dalam laporan tersebut, makanya dampaknya itu ya berdampak pada investor dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan. Kira-kira kalau semisal laporan keuangan itu disajikan memang tanpa harus diaudit, tetapi tidak adanya kecurangan dalam laporan tersebut, mungkin karena ada kendala dana atau apa yang mana mereka tidak bisa menggunakan jasa auditor atau gimana. Nah, tetapi laporan keuangannya itu tidak ada kecurangan lah yang disajikan walaupun tanpa bantuan auditor. Itu kira-kira dampak yang akan dialami oleh perusahaan itu apa saja? Oke, langsung saja ya. Jadi di sini tadi kami sudah menjelaskan juga bahwa pada dasarnya sebuah laporan keuangan sebelum dipublikasi itu wajib hukumnya untuk diaudit. Karena kalau belum diaudit tetapi sudah dipublikasi, maka di sini ada kemungkinan bahwa laporan tersebut itu terjadi kecurangan. Nah, semisal kalau tadi pertanyaan dari Ardi itu bahwa laporan ini itu sudah benar, tetapi mereka tidak memiliki dana atau kekurangan dana untuk menyewa auditor, maka hal yang mungkin terjadi itu, maka mereka tidak bisa mempublikasi laporan keuangan tersebut. Karena mengingat bahwa laporan keuangan tersebut itu sangat berpengaruh atau sangat berdampak terhadap pihak-pihak seperti investor, lalu pemerintah, masyarakat, dan juga pihak-pihak lainnya. Maka di sini ketika laporan keuangan tersebut itu walaupun bersifat aktual tetapi tidak diaudit, maka tidak bisa dipublikasi seperti itu. Terima kasih. Oh, berarti bisa dibilang kayak kalau semisal laporan keuangan itu disampaikan tanpa adanya auditor, baik itu secara real yang terjadi di perusahaan tersebut atau tidak, tetap saja kendalanya tidak akan berubah, kan itu aja kalau tetap nggak diaudit gitu. Iya, intinya laporan keuangan itu harus diaudit terlebih dahulu baru bisa dipublikasi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin saya sedikit masuk ya tadi.
apakah semua laporan keuangan itu perlu dipublikasikan dan perlu diaudit? Nah, jadi begini, ada perusahaan yang sifatnya besar ya, sehingga mungkin secara aturan dia wajib mempublikasikan laporan keuangan dan bisa jadi